Terima kasih Anda kembali bersama kami dan saat ini sudah bergabung Pak Rudi di Klender Jakarta yang akan mengutarakan komentarnya. Silakan Pak Rudi. Halo, selamat malam Berita Satu. Ini saya langsung aja ya. Kasus Bu saya ini sangat melukai perasaan masyarakat terutama saya sendiri. Ini mencerminkan kebijakan dari Satpol PP ini ya. Sebenarnya nggak boleh kayak begitu ya. Dalam undang-undang MUI aja sendiri mengatakan warung yang buka pada bulan Ramadan itu tidak apa-apa ya. Ya. Nah, yang penting tidak menawarkan kepada orang yang berpuasa ya kan. Ya. Sekarang orang yang dalam keadaan susah kayak begitu ya kan, arogan sekali itu Satpol PP, ambil makanannya malah ketakutan dia sampai sakit kayak begitu ya kan. Ya. Ada tanggapan juga dari Presiden, ada tanggapan juga dari DPR. Kalau menurut saya Satpol PP daerah Serang Banten itu dicopot pertama, kedua wali kotanya itu harus kalau bisa dicopot. Oke, baik. Memang ini perdanya aja ini tidak jelas karena ketua DPR saya lihat di TV swasta yang lain itu ketua DPRD Serang itu sendiri membantah, katanya itu belum sah ya, ini belum sah. Dari Menteri Dalam Negeri pun begitu juga. Baik. Ini perda ini belum sah, jadi ini sebenarnya buatan siapa ini? Baik, nanti kita konfirmasi kepada Bu Asih yang sudah hadir bersama kita hari ini, Pak Rudi. Terima kasih, selamat malam. Selanjutnya ada Dame di Jakarta Pusat, silakan dengan komentarnya. Iya, selamat malam, Berita Satu. Saya ingin memberikan pandangan saya. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Iya. Yang pertama itu pada saat Pemda ingin membuat perda, saya pikir harus cerdas dan jelas. Nah, jadi harus mampu melihat keanekaragaman masyarakat yang dipimpin sehingga tidak terjadi kasus seperti kemarin itu. Karena kan alasannya hal itu dilakukan karena ada perda. Nah, saya pikir pemerintah daerah harus bisa melihat bahwa masyarakat di Indonesia ini kan ada banyak latar belakang budaya agama seperti itu. Nah, yang kedua itu tentang Satpol PP, saya pikir pimpinannya yang bertugas hari itu perlu dievaluasi juga itu loh Ibu. Karena perlu dicari tahu kenapa kok Satpol PP itu melakukan tindakan seperti itu. Apakah memang prosedurnya menuntut seperti itu atau tidak. Kalau prosedurnya menuntut seperti itu tentu mereka nggak boleh disalahin. Tapi kalau ternyata mereka melakukan lebih daripada prosedurnya, saya pikir sudah wajar pemimpin Satpol PP itu harus ditindak. Dia harus didisiplin seperti itu. Ya. Itu sajalah, yang ketiga saya nggak usah. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Silakan Bu Asih. Ini ternyata banyak usulan yang suruh mencopot Satpol PP yang akan dianggap bertanggung jawab. Bagaimana nih Bu Asih, bisa nggak seperti itu untuk dalam rangka mendisiplinkan? Yang pertama kali itu menjadi kewenangannya Pak Wali Kota. Wali Kota juga tadi diusulkan dicopot katanya Bu. Yang pertama itu, yang kedua memang perda ini perda nomor 2 tahun 2010 memang sudah lama. Harusnya pada saat mau diterapkan, mau dilaksanakan perda tersebut jauh-jauh hari kuncinya adalah sosialisasi. Sosialisasi dan pada saat mau dilaksanakan gitu harusnya surat edaran itu tidak hanya ditempel tetapi ketuk pintu lah, door to door untuk diberitahu untuk warung-warung tersebut sehingga menghindari hal-hal yang seperti demikian. Karena itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang perda nomor 2 tahun 2010 itu sendiri memang substansinya ada yang bertentangan dengan yang saya katakan tadi Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana tidak semua masyarakat di kota Serang itu semuanya muslim. Artinya warung-warung itu boleh buka siang hari sejauh memang menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Mengenai sanksi ya kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin karena Kasatpol PP itu di bawah wali kota, maka itu menjadi kewenangan wali kota. Dari jawaban Ibu sepertinya prosedurnya tidak seperti itu seharusnya yang dilakukan. Seharusnya kalau di dalam perdanya ya, penegakan perdanya memang berlebihan. Kan di dalam Permendagri 54 juga sudah diatur bagaimana seharusnya Satpol PP itu bertindak berlaku pada saat melakukan penegakan perda.
melakukan ketertiban penegakan ketertiban umumnya, kan sudah ada SOP-nya. Tetapi di perdanya itu sendiri harusnya tidak pelarangan totali, tapi pembatasan lah. Pembatasan kan kita juga harus menghargai hak-hak orang lain yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Oke, Pak Teddy sendiri bagaimana komentarnya kalau mendengar usulan seperti itu? Misalnya dalam rangka mendisiplinkan, kemudian copot saja itu yang bertanggung jawab. Ya, kewenangan copot-mencopot, apalagi tadi wali kota, memang itu tidak bisa dilakukan serta-merta seperti itu ya, karena tentu dengan era otonomi dan pemilihan langsung seperti ini kan harus konsultasi dengan DPRD dan juga istilahnya elit politik setempat juga terkait dengan hal itu. Jadi memang itu tidak bisa. Tapi memang kalau untuk tindakan evaluasi misalnya atau peringatan, mungkin ada semacam istilahnya pembinaan lagi terhadap Kasatpol PP. Ya memang bisa saja dicopot kalau memang wali kota itu memandang ada tindakan yang melanggar prosedur. Atau memang kalau dirasakan tidak ada yang melanggar, ya tentu ini perlu ada klarifikasi dari Kasatpol PP yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena memang perda terkait pelarangan berjualan ini quote and quote cukup sensitif ya, karena ini menyangkut pelaksanaan ibadah yang memang kalau kita tahu Serang kan selama ini juga sudah mendeklarasikan sebagai kota santri. Ya, jadi memang harus juga diakomodir ya dengan karakteristik masyarakat seperti itu. Cuman memang tentu juga dalam pelaksanaannya harus bijak ya, karena tadi memang juga ada juga unsur dari agama lain, kemudian juga soal puasa ini kan soal personal sebetulnya, tidak ada hubungannya dengan bagaimana misalnya kita harus menutup serapat-rapatnya, karena sebetulnya pelarangan juga tidak dilakukan totally sepanjang waktu kan. Ketika menjelang berbuka sebetulnya diperbolehkan untuk berdagang, jadi nggak ada masalah sebetulnya dalam hal ini. Cuman memang dalam pelaksanaannya kemarin ada satu tindakan yang berlebihan sehingga menimbulkan emosi atau reaksi publik yang juga berlebihan terhadap hal ini. Tapi juga ini sekaligus momentum ya untuk evaluasi. Tidak hanya di Serang, tapi juga di berbagai daerah, sehingga dalam pelaksanaan penertiban ke depan kita kedepankanlah pendekatan yang lebih humanistik, persuasif, dan juga sesuai dengan karakter masyarakat setempat, sehingga ketegangan-ketegangan yang mungkin terjadi itu bisa dikurangi ya. Jadi wajah dari aparat juga jangan terlalu istilahnya tegang terus ya dengan masyarakat, karena ini kan juga terus terang biar bagaimana juga pemerintah daerah kan memang juga punya tugas untuk menegakkan peraturan daerah. Padahal lagi puasa ya, tapi ternyata karena puasa jadi lebih sensitif. Oke, baik, kita akan jeda dulu. Kami akan kembali saja di berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami.